Mengapa pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah dan Arafah, dan apa alasan dibalik penamaan hari Tarwiyah dan hari Arafah? Bagaimana sejarahnya? Nusa Online. Penamaan hari Arafah merupakan hari ke-9 Zulhijjah. Sedangkan berkaitan dengan makna kata Arafah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Arafah diambil dari kata itiraf, pengetahuan, karena pada hari Arafah umat Islam mengetahui dan membenarkan Al-Haq, Allah, sebagai satu-satunya zat yang harus disembah. Allah merupakan zat yang agung. Menurut Ar-Razi, ada 8 alasan di balik penamaan tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah adalah sebagai berikut. 1. Sesungguhnya hari itu merupakan momentum dipertemukannya dua pasangan suami istri yang sudah bersama dalam surga kemudian diusir ke dunia, dan akhirnya oleh Allah pada hari itu dipertemukan di tanah Arafah, Makkah, yaitu pertemuan Nabi Adam alaihi salam dengan Sayyidah Hawa. Dengan pertemuan itu, keduanya menjadi tahu Arafah antara satu dengan lainnya. 2. Malaikat Jibril mengajarkan tata cara melakukan ibadah haji pada Nabi Adam alaihi salam, dan ketika sampai di tanah Arafah, Jibril berkata kepadanya, "Apakah engkau sudah tahu?" Nabi Adam alaihi salam menjawab, "Iya, tahu." Karenanya, hari itu dikenal dengan hari Arafah. Tahu. 3. Karena pada hari itu Nabi Ibrahim alaihi salam mengetahui Arafah, kebenaran mimpi menyembelih putranya Ismail, yang ia alami dan membingungkan itu. 4. Pada hari itu malaikat Jibril mengajarkan tentang tata cara melaksanakan ibadah haji kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan membawanya menuju Arafah. Sesampainya di sana, Jibril bertanya, "Apakah engkau tahu tentang cara tawaf dan di mana tawaf dilakukan?" Nabi Adam alaihi salam menjawab, "Iya, saya tahu." 5. Nabi Ibrahim alaihi salam pergi menuju Syam dan meninggalkan anaknya Nabi Ismail alaihi salam dan istrinya Sayyidah Hajar di Makkah. Mereka tidak pernah bertemu selama beberapa tahun. Kemudian oleh Allah keduanya dipertemukan tepat pada hari Arafah. 6. Disebabkan peristiwa mimpi Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 7. Karena pada hari itu orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji menamainya dengan kata Arafah ketika berhenti di tanah Arafah. 8. Karena pada hari itu Allah memberitahukan, "Ya ta'arafu," dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan ampunan, maghfirah, dan rahmat. Dalam kajian kali ini Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman menjelaskan arti secara hakikat tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Tanggal 8 di bulan Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah, sedangkan tanggal 9 di bulan Zulhijjah disebut hari Arafah. Pada dua hari tersebut, umat Islam yang tidak menjalankan ibadah haji disarankan untuk puasa sunnah. Zulhijjah selain sebagai puncak ibadah haji, juga merupakan hari-hari yang sangat bersejarah, terutama pada hari Tarwiyah dan Arafah. Semua umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji berkumpul di tanah suci Makkah. Pada hari itu pula, jamaah haji semua melebur menjadi satu, menghilangkan semua perbedaan dunia, dan menghapus segala sisa-sisa kemusyrikan dan kesombongan. Mereka yang sudah memenuhi segala ketentuan haji berbondong-bondong untuk memulai ibadah haji pada hari tersebut, dan puncaknya bertepatan pada 10 Zulhijjah. Namun, apa alasan dibalik penamaan hari Tarwiyah dan hari Arafah? Bagaimana sejarahnya? Penamaan hari Tarwiyah Imam Fakhruddin Ar-Razi, 544-606 Hijriah, dalam salah satu masterpiece-nya mengatakan bahwa hari Tarwiyah merupakan hari ke-8 Zulhijjah yang mempunyai makna berpikir atau merenung. Karenanya, hari Tarwiyah identik dengan keadaan berpikir dan merenung tentang peristiwa yang masih dipenuhi keraguan. Mengapa pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah dan Arafah, dan apa alasan dibalik penamaan hari Tarwiyah dan hari Arafah? Bagaimana sejarahnya? Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini di tanggal 9 Juli dan dalam keadaan berpuasa. Hari ini tanggal 9 Zulhijjah, ya, disebut hari Arafah. Arafah artinya ma'rifat kepada Allah, karena memiliki sejarah. Maka ada padang Arafah, tempat wukufnya jemaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi penamaan itu bukan asal nama, tapi makna yang memiliki arti yang sangat dalam sekali. Baik padang Arafah maupun hari Arafah. Nah, Arafah artinya ma'rifat kepada Allah. Nah, hari sebelumnya disebut Tarwiyah. Nabi Ibrahim alaihissalam dimimpikan. Dalam mimpi itu Allah perintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Kemudian ketika dapat mimpi yang isinya serem, sadis gitu ya. Nerima mimpi isinya serem, sadis, harus menyembelih anak sendiri. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu belum ma'rifat benar apa tidak. Nah, pada tanggal 9 Zulhijjah akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ma'rifat bahwa isi mimpi itu dan mimpinya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifat, mengenal bahwa mimpi itu bukan buah tidur, walaupun isinya serem, isinya kasar, ya, harus membunuh anak. Nah, ma'rifatlah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa itu benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah tanggal 9 Zulhijjah, Arafah, ma'rifat kepada Allah, Nabi Ibrahim mempersiapkan untuk pelaksanaan kurban menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Maka siap-siaplah pada tanggal 9, besoknya akan menjalankan perintah itu. Besok tanggal 10 akan menyembelih Ismail. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil kepada putranya dan menyampaikan isi mimpi itu. Inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai ananda, aku mimpi Allah perintahkan menyembelihmu. Fangzur madza taro. Bagaimana menurut pendapatmu? Akhirnya Nabi Ismail alaihissalam menerima ketetapan kalau itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Arafah artinya mengenal, terbuka hatinya. Nah, maka dalam ilmu tasawuf, ma'rifat itu keterbukaan kolbu. Kadang gini, menurut akal membenarkan, ini perintah Allah, itu larangan Allah, tapi yang perintah masih ditinggalkan, larangan masih dikerjakan. Berarti belum masuk ke dalam hatinya. Ilmunya, halal dan haramnya masih dalam pikirannya saja. Kalau belum masuk ke dalam hatinya, tidak akan bisa menjalankan itu. Nah, ma'rifat itu sudah terbuka mata hatinya, ya, akan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ma'rifat kepada Allah, dia akan tunduk kepada Allah secara total, apapun perintah Allah. Walaupun lahiriahnya menyembelih anaknya sendiri yang sangat ditunggu-tunggu dan dicintai. Nah, maka disinilah pentingnya kita ma'rifat kepada Allah. Kita tidak akan bisa tunduk total kepada Allah. Kita tidak akan bisa menunjukkan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah
tanpa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala.